Enggak Bu, enggak bocor Bu. Oke, aman. Iya, ketemu lagi kita ya, Mas ya. Kayaknya baru kemarin saya Alhamdulillah. ketemu sama Mas Waldi ya di Wonogiri. eh Apa itu namanya? Kemudian apa ya? Masih pakai tongkat. Sekarang Iya, ya gimana Bu masih kabarnya Bu? aman, 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 aman. Sudah aman. Sudah ini Alhamdulillah. apa namanya? Yo harus pakai tongkat cuma bandel, nggak pakai terus. Nggak gemes Mas lihat ini biasanya kan kemana-mana bet gitu kayak harus pakai Heeh. tongkat kayak kemarin tuh. Mas Faldi resmi banget nih kita kan mau malam mingguan. Aman Bu, aman. Oh, aman piye batikan gitu. Saya berasa mau kondangan. Iya, biar terlihat rapi Nggak, aja Bu. canda ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa Mas, aman Mas begitu. Saya begini aja nggak apa-apa ya. Nggak perlu ganti Iya, jilbab ya Mas ya. Mm-mm. siap. Yang Oke, penting ya itu. materinya Mm-mm. berbobot ya. Amin, siap Ibu. Semoga Iya. juga bisa bermanfaat nanti untuk peserta malam hari ini ya Bu ya. Yes, siap. Oke, ini saya buka kegiatannya ya untuk kakak-kakak dan bunda-bunda. Sekali lagi, saya berikan waktu sampai jam 19.20. Mohon dibantu di-share ke teman-teman satu angkatannya. Biasanya nih bunda yang lebih aktif, saya lebih suka nih yang profesi ya. Ini bukannya membedakan, tapi ada baiknya teman-teman yang D3 mungkin yang bergabung ya juga turut diikuti apa namanya semangatnya dari kakak-kakak yang di profesi gitu ya. Karena saya kalau ngisi apa namanya ya kegiatan atau apa nih di depan teman-teman D3 tuh kayak agak kurang sebenarnya antusiasnya. Tapi saya yakin mungkin ada beberapa juga yang masih semangat. Jadi buat kakak-kakak ataupun teman-teman D3 yang hadir di dalam Zoom, sekali lagi kita harus semangat pada malam hari ini. Jadi silakan di-share link Zoom-nya ya, di-share ke siapa? Ke teman satu kelas boleh, teman satu angkatan boleh, atau punya teman di luar kampus juga boleh. Ya, mumpung ini adalah kegiatan positif dan gratis. Jadi jangan apa namanya? Jangan sendirian nih. Ya, jadi kita harus kompeten bareng-bareng ya, bunda-bunda dan kakak-kakak. Nah, saya izin nih panggilnya bunda-bunda sama kakak-kakak ya. Jadi itu ya sedikit tadi perkenalan. Oh iya, saya belum buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bunda dan kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Baik, Bu Anita aja nih. Yang lain coba saya ulang lagi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Kak. malam. Masya Waalaikumsalam. Allah. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Masya Jawab Allah. salam aja Remedi ya Mas ya. Ya, Alhamdulillah ya. Itu sudah terjawab. Valdi lihat dari bunda-bunda dan juga kakak-kakak semua. Ini udah pada ini ya, kelihatan habis-habis sholat Isya nih yang udah pada budak-budak yang di rumah. Coba yang lain yang mau nyalain kamera boleh dong, biar Valdi juga bisa lihat, bisa tahu gitu. Tapi yang lagi nyantai ya, yang udah di rumah. Kalau lagi yang sambil di jalan, lagi jalan sama keluarganya, sama pacarnya, nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah rapi, ibu di mute bu, tadi ke mute. Nanti kalau kalau apa namanya kalau on cam lah bagi ini apa namanya ibu-ibu atau mbak-mbak cantik ini yang lagi ngedit sama pacarnya nggak usah di on cam nanti Mas Faldi pengen. Iya, soalnya saya lagi aliran terpisah Jadi oleh bahan jarak. bullying pokoknya. Ya, itu ya, mudah-mudahan nggak ke kakak. Ini mohon maaf kalau saya melihatnya nih kayaknya kalau dari kamera kan di sini nih. Tapi saya ngeliatnya ke sini karena laptop saya di sini ya. Jadi mohon maaf sebelumnya bukan mengalihkan pandangan tapi emang layarnya di depan saya. Saya Valdi, sekali lagi nama saya Valdi, saya perwakilan dari tim MCU. Jadi saya izin nih panggilnya kakak-kakak sama bunda-bunda gitu ya. Jadi biar enak kakak-kakak sama teman-teman aja deh ya. Karena saya nggak ngelihat nih yang kelihatannya kayak seumuran sama mama saya nih. Soalnya kelihatannya Asik. muda-muda semua, Menolak tua dong. masih masih di bawah semua kelihatannya ya. Jadi seperti itu ya kakak-kakak dan juga teman-teman. Saya perwakilan dari tim MCU. Ya buat kakak-kakak yang teman-teman baru bergabung nih. Sebenarnya MCU itu saya suka salah maksud Mas.
Saya kira tuh medical check up, sebenarnya bukan. Jadi ini kita lembaga pertama di Indonesia yang mengadakan bimbingan online secara nasional. Pertama, lembaga pertama. Kalau bunda-bunda ada yang pernah dengar di luar dari MCU, ada juga Mas, ada juga gitu. Ya sebenarnya sekarang udah banyak banyak banget. Jadi silahkan kita mengadakan ini dengan gratis. Ya harapannya bisa membantu untuk kakak-kakak dan teman-teman. Oke, jadi itu ya mungkin sedikit perkenalan dari saya. Saya kembalikan dulu kepada Bu Wahyu. Kiranya Bu Wahyu nanti yang share screen dari Valdi atau dari Ibu? Bu? Dari saya aja, Oh dari Ibu, boleh. dari saya ya. Siap-siap. Oke, baik. Bisa kita mulai perkenalan dulu mungkin ya. Boleh Ibu. Oke, baik. Terima kasih waktunya Mas Faldi untuk saya. Izin di sini ada 250 peserta, biasanya kita di 1K loh. Ini Iya, teman-temannya 1000. yang lain coba diminta, oh, ya, sampai bludak-bludak, bludak bahasa Jawa. Sampai semua. Iya, silakan teman-teman yang lain ini di-share ya. Ini bermanfaat sekali. Dulu zaman saya waktu lulus bidan tahun 2006 ada ujian komprehensif. Itu nggak ada yang kayak begini ukom ya. Dulu komprehensif, sekarang ukom kompetensi ya. Itu nggak ada bimbel-bimbel kayak begini. Ini menurut saya bermanfaat sekali dan saya menyesal kenapa dulu waktu saya jadi mahasiswa bidan itu nggak ada kayak yang begini. Ya, jadi aduh, nyesel banget kalau nggak ikut ya. Silakan, ini mumpung gratis ya, tidak membayar sama sekali. Wah, malam mingguannya sama Mas Faldi yang ganteng sekendiri di sini. Di sini paling ganteng ini Mas Faldi, yakin Iya, saya. Sini laki-laki. semua perempuan Mas Faldi. Iya, Nanti kalau ada yang ganteng di antara perempuan, tapi pernah ada yang salah masuk ya Mas ya, kita betul ya. Bu. Benar ada. Waktu sama Mas Faldi atau sama siapa ya itu ya, Sama dengan saya Bu. poedenya. Oh iya, Tiba-tiba ada suaranya laki-laki ngejawab. dengan pedenya dia jawab, bentar, ini bidan-bidan semua lah, kepiye tuh bagi masa gimana? Ya, terus kemudian ya itu tadi, akhir apa namanya, keseru-seruan jadi yang lebih di ini apa namanya, lebih disenengi lah ya. Jadi ini Us, maaf, 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 maaf. Biasa, anak cowok ya, kalau dia sampai masuk ke Zoom kita nanti jadi saingannya Mas Faldi ya. Langsung aja nyerobot, dia dipikirnya bimbingan biasa karena kalau malam ini biasanya malam minggu itu saya kalau nggak ngisi webinar bimbingan skripsi dengan mahasiswa saya Mas Waldi, teman-teman ya. Oh, Jadi jadi dia ngertinya ini apa namanya, ngertinya di depan laptop nggak formal gitu loh. Jadi dia ya kayak biasanya, ya salim pamitan malam mingguan Mas Wadi biasa, oke ya. Itu jadi kalau siap nggak Ibu. kenal nggak sayang, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa di unmute dulu biar semuanya menjawab salam saya, biar kita nggak perlu remedi. Seperti halnya Boleh nanti kalau Ibu. kita mengerjakan ukom sekali mengerjakan langsung lulus. Sekarang Amin. kita buktikan kalau saya salam, ibu-ibu, teman-teman semuanya menjawab dengan Bentar, Nak. lantang Mama di ada panggil. masing-masing mic-nya. Wah ya, bisa dipegang mic-nya atau bagaimana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya terdengar dari jawaban salamnya. Masya Allah. Ini yang on cam ada Bu Anita Lebong ya. Lampung bukan Bu? Lepong itu Bu. Lepong Di apa Lebong? Bengkulu, Ibu. Di Oh, Bengkulu. Bengkulu. Oke, selamat malam Bengkulu. Masya Allah. Ada lagi yang on cam, ada Mbak Putri Barokah dan Oktadina. Ada Bu Nur Hayani, ada Mbak Melia, ada Bu Siti Rohmah, ada Bu Novidian, ada Bu Dwi Anggi, Apriani, Bu Erlina Suri, Mbak Deli, dan semuanya udah tertutup semua kameranya. hmm, Oke, salam kenal ya ibu-ibu, Bu Bidan cantik se-Indonesia. Tak pastikan ini cantik semua ya, karena semuanya perempuan ya. Izin saya share screen terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, biar kita jadi sayang, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi biasanya sayang itu dikalahkan dengan rasa nyaman. Bener gak sih Mas Waldi? bener banget Bu. Kalau udah Oh, nyaman mah susah Bu. pengalaman banyak. Pengalaman tuh Mas Faldi itu. Yakin dia. Dia diberi rasa nyaman berapa wanita saja dia. Enggak udah.
Oke, canda Mas, canda. Ya Gak apa-apa ampun, Bu, aman. maaf ya Mas Faldi. Mas Faldi itu nggak di Zoom, tidak di dunia apa namanya real ya, itu selalu jadi bahan bullyingnya Bu Wahyu pokoknya. Mas Faldi sebisa mungkin ketemu dengan Bu Wahyu biar dibully ya Mas ya. Iya Bu. Oke, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya Wahyu Ningsih. Aduh, ini belum saya tambahi gelarnya ya, SST. Saya sudah SKBDN di tahun 2025 kemarin ya. Kemudian alhamdulillah ini saya punya foto baru yang bertemakan Kartini ya teman-teman ya, biar kemayu. Kalau orang Jawa itu kemayu ya. Karena ini Hari Kartini, selamat Hari Kartini juga buat teman-teman se-Indonesia. Kita yang benar-benar Kartini sesungguhnya itu sebenarnya kita. Kita itu sudah bidan, kemudian di apa itu namanya di pelayanan kesehatan kita pasti jadi tumpuan pertama untuk semua ini apa namanya? Semua ibu-ibu yang ada di dekat kita ya, itu. Kemudian saya aslinya Wonogiri, ya Wonogiri. Terus kemudian ini apa namanya? Saya tinggal di Wonogiri, kerjanya saya di Setikes Estu Utomo Boyolali. Jadi saya dari pagi dari Wonogiri ke Boyolali saya laju itu pepenan ya itu. Nanti insya Allah tahun depan, insya Allah bisa berhijrah ke Boyolali ya. Saya lulus bidan tahun 2006, teman-teman ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang tertipu dengan wajah saya pastikan ibu-ibu tertipu dengan kamera ya itu. Karena di kamera pasti kelihatan imut-imut ya, seumuran dengan Mas Valdi ya, masih 20 berapa kita Mas kemarin Mas 24 ya Mas ya? 26 Bu. Oh 26. Saya aja kalau gitu yang 24, Mas Valdi aja yang 26. Selisih 2 ya. Oke ya. Ini kemudian saya lulus D4 Bidan Pendidik di tahun 2008, kemudian lanjut di S2 Kesehatan 2013, lulus dari UNS Surakarta. Tahun lalu saya sudah menyelesaikan pendidikan profesi bidan dari kampus yang tempat saya kerja. Terus insya Allah nanti bulan Mei saya wisuda untuk MKEP kebidanan, karena memang seorang dosen bidan itu aturan pakemnya harus bidan juga, S2-nya juga harus bidan. Jadi saya remedi S2 ya ibu-ibu teman-teman ya. Insya Allah tidak ada yang tidak bermanfaat. Menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, di usia berapapun, insya Allah pasti akan bermanfaat. Minimal bermanfaat untuk diri sendiri. Kalau nanti untuk keluarga, untuk orang lain, itu menjadi bonus tersendiri ya. Tadi sudah saya sampaikan, saat ini saya berhome base di pendidikan profesi bidan Stikes S Utomo. Kemudian saya salah satu trainer Mom and Baby Spa treatment di LPK Indonesia Dignity. Lalu di rumah saya punya Baby and Mom treatment Askana Home Care. Jadi khusus untuk home care, massage baby, ibu hamil, ibu nifas, saya layani. Kemudian di tahun 2024 saya mendapat top 10 best dosen tingkat nasional dari MCU. Tepuk tangan dulu untuk MCU. Yang punya HP pakai reaction bisa. Itu kan ada tuh reactionnya. Wah, silahkan Ya Bu. dikeluarkan tepuk tangannya dari reaction Oh, ya, luar biasa MCU. Insya Allah tahun ini ada lagi ya Mas ya, atau 5 tahun sekali. Wah, setahun sekali saya dong pas Bu. setahun sekali ya. Iya Bu. Saya terakhir dapat 2024 T. Saya 2025 nggak dapat T. Saya jangan-jangan saya ditilap ke. Ngerti ditilap ke Mas? Ditilap ke itu Aduh. tidak dikasih tahu, tapi tiba-tiba Heeh. udah sampai tempatnya gitu loh. Paham? Waduh. Oh enggak ya? Enggak Bu, belum. Oh enggak, pasti saya jadi nominasi. Rakitan cuma jadi nominasi tok kan gitu. Tapi alhamdulillah 2 kali. Di tahun 2022 kayaknya 2 tahun sekali sih Mas. 22. 2022 saya best entrepreneur, 2024 best dosen, terus kemudian ini apa namanya tahun 2026 nanti ada best yang lain. Yang jelas bestinya Amin. Mas Valdi ya Mas ya. Aduh, iya Bu. Asik. Kemudian jelas karena saya bidan sejak tahun 2006 sampai sekarang saya tetap berada di organisasi IPI yang sama dengan teman-teman semuanya ya. Itu mungkin perkenalan dari saya biar teman-teman tambah sayang, tetap nyaman dengan saya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi diupayakan untuk bisa berkenalan terlebih dahulu. Begitu Mas Waldi, mau dimulai langsung tips and trick atau mau Mas Waldi dulu? Silahkan. Baik, ya.
terima kasih Bu Wahyu atas perkenalannya. Jadi itu ya buat teman-teman yang mungkin berada di Pulau Jawa gitu ya, yang ada yang mau silaturahmi atau mau coba kedatangnya apa namanya tempat home care-nya Bu Wahyu. Jadi udah ada nih perkenalan dari sekarang. Nah kalau misalkan mau tahu Betul. lebih dalam sama Bu Wahyu, ya nanti biarkan Bu Wahyu sendiri, entah yang memberikan Instagram kan nomor handphone atau yang lain-lain ya. Siap, Jadi bisa. itu ya buat bunda-bunda dan kakak-kakak. Mungkin kita bisa langsung next aja kali ya Bu ya, biar Oke, siap. yang Nggak lain juga sampai bisa malam ya. ya. Nanti malah Mm-mm. kita jadi hari mingguan ya Mas ya, kalau kelamaan ya. Nanti kereta saya di depan ganti labu nanti kalau nggak ini segera berselesai. Cinderella kali. Kan pakai kereta labu. Ya Oke Allah. ya, kita langsung ke tip dan trik untuk Mas Waldi lama banget. Apa kereta kan gitu ya, kereta labu Mas Cinderella. Kalau lihat fotonya Oh, ini kan kayak Cinderella Mas. Mas ah, Waldi udah tahu aslinya jauh banget dari ini kan gitu. enggak Bu, sama aja kasih kamu juga. Masya Allah. Oke deh, kita ke tips dan trik ya. Mungkin teman-teman di sini apa namanya sudah pernah ada yang pernah mengikuti UPOM pada saat D3 ya. Kemudian ini sedang dalam taraf di pendidikan profesi bidan yang nantinya pun juga diberi kewajiban untuk melaksanakan ujian kompetensi bidan. Jadi ujian kompetensi bidan itu ada yang D3, ada yang S1. Sekarang masih Bu D3 masih karena memang masih ada perguruan tinggi swasta yang membuka pendidikan jalur diplomatika kebidanan. Kalau di STU Utomo sendiri full di S1 kebidanan dan profesi bidan. Mungkin di sini ada nih Mbak Diana Krisnanti nih seneng ngeram ya. Seneng bahagia banget dia kalau ketemu dengan Bu Wahyu ya. Dari TikTok kelihatan langsung bergabung di Zoom, ajak teman-temannya, di-share Zoom-nya Mbak Diana biar rame teman-teman di S2 ya. Oke, tadi saya sampaikan di sini tentang tip and tricks ya. Nantinya di ujian kompetensi bidan ini nanti akan disajikan 180 soal kasus yang dikerjakan dalam waktu 180 menit ya. Oke, kemudian dalam 1 menitnya berarti teman-teman punya waktu 1 menit ya, 1 menit untuk mengerjakan satu soal ya. Ini. Dan semua soal ini dalam bentuk kasus, ya, dalam bentuk studi kasus, baik di settingan TPMP, rumah sakit, klinik, bahkan desa atau komunitas. Ya, memang nanti untuk settingannya ini akan dibagi-bagi, tidak semuanya di TPMP, tidak semuanya di rumah sakit ya. Tapi biasanya di komunitas memang hanya 10-20% dari 180 soal. Tapi semua settingan itu akan keluar. Setting itu kayak tempatnya, tempat kejadian perkaranya di mana. Karena itu akan berpengaruh pada penata laksanaan kita, keputusan kita untuk menangani pasien. Kemudian semua lingkup pelayanan bidan ini akan dikeluarkan dalam ujian kompetensi bidan. Mulai dari bayi, balita, anak prasekolah, remaja, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, akseptor KB, lansia, klimakterium, komunitas, itu akan dikeluarkan semuanya. Ya, jadi kita peran fungsi kita sebagai bidan di lapangan itu akan diuji, benar-benar diuji ya, namanya uji kompetensi ya. Ini. Kemudian ada soal yang sifatnya analisa. Namun juga ada soal yang fokusnya dengan teori. Sehingga sedikit banyak, apalagi yang soal profesi. Soal profesi itu memang ini apa namanya diinikan ke teori, difokuskan fokus dengan teori. Jadi harapannya ibu-ibu ini nanti bekerja di lapangan itu tidak meninggalkan teori yang ada. Karena basic ya teori itu ya. Artinya meskipun di lapangan kita akan ketemu dengan banyak kasus yang penanganannya juga akan menyesuaikan, tapi tetap kita kembali dengan teori. Sehingga ada soal dalam bentuk analisa, ada juga soal yang bentuknya dalam fokus dengan teori. Nah, maka dari itu kita perlu pelajari materi dengan baik. Di profesi selain praktek, kita kemarin waktu di D3 juga sudah belajar 6 semester dan ketika di profesi kita untuk ini apa namanya untuk presentasi jurnalnya, untuk tugas-tugasnya di profesi kita dihadapkan untuk banyak membaca jurnal penelitian terdahulu ya. Kemudian evidence base yang baru yang mengeluarkan bukti-bukti otentik tentang rasa nyeri, tentang menyusui, tentang ibu hamil dan sebagainya, mual muntah dan sebagainya. Itu ada semua di materi dan eh
basic lagi, ketemu lagi di dasar dari semua asuhan yang kita lakukan. Ini memang materinya harus kokoh, kuat dulu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah atur waktu dengan baik. Satu soal, 1 menit. Lalu berlatih mengerjakan soal seperti saat ini. Seperti saya sampaikan, saya lulus bidan tahun 2006. Kemudian ujian komprehensif di tahun 2006. Komprehensif dan ujian kompetensi sama di tahun 2006. Berarti udah 20 tahun yang lalu ya saya ternyata jadi bidan ya. 20 Perasaan tahun, masih Bu. usia 20 tahun terus ya. Serius, ternyata 2006 saya ngomong 2006, sekarang udah 2026, berarti udah 20 tahun yang 20 lalu saya tahun. jadi bidan. Iya, benar sekali Mas Waldi. Saya mulai ngajar 2007, berarti saya sudah 19 tahun ngajar ya. Cuap-cuap seperti ini ya. Jadi memang tipe-tipe soalnya itu sebenarnya sama. Ya, jadi kalau teman-teman kulino apa terbiasa untuk berlatih mengerjakan soal, teman-teman ini nanti akan terbiasa mengenal tipe soal. Oh, ternyata kalau ibu hamil ini pertanyaannya seputar diagnosis, seputar pencegahan, seputar penata laksanaan, seputar penyebab patofisiologi itu sudah sejak saya tahun 2007 awal sampai sekarang, insya Allah masih tetap sama. Tipenya seperti itu, ya kan kita kan normal pun. Jadi kita semuanya ini apa namanya kasus-kasusnya itu adalah kasus yang normal. Paling maksimal kita hanya deteksi dini. Deteksi dini kalau itu di rumah sakit berarti kita harus kolaborasi. Jadi sebenarnya tipenya kayak gitu sebenarnya mudah sekali untuk diketahui. Tapi kalau kita tidak pernah berlatih soal, yuk kaget. Aduh, ini di depan kayak gini harus bagaimana dan sebagainya. Ya, ini. Kemudian pahami struktur soal. Ini saya kasih kasus, pertanyaan, pilihan jawaban. Nah, ya, yang paling dibaca pertama kali dulu adalah hijau. Ya, teman-teman di sini pasti seneng nih kalau di lampu merah traffic light itu dari jauh udah kelihatan hijau. Nah, makanya saya kasih di pertanyaan dulu. Itu yang dibaca terlebih dahulu. Karena dari pertanyaan kita akan tahu soal ini kompetensinya kemana ya. Kompetensinya apakah ke penata laksanaan, apakah pencegahan atau ke diagnosis atau hal yang lain. Kemudian pilihan jawaban. Dari pilihan jawaban ini kita akan tahu ini kasus yang normal, fisiologis, kasus patologis, atau deteksi dini, atau kewenangan kita. Kalau tidak, berarti kita harus tergantung nanti settingnya di mana. Kemudian baru kasus. Harapannya dengan memahami struktur soal seperti ini, dalam 1 menit teman-teman bisa menyelesaikan pertanyaan dengan baik. Dan kemudian pastikan semua soal terjawab tanpa terlewatkan. Pun nanti itu di depan komputer, ini biasanya yang terjadi ini pada bu bidan yang sudah senior. Kami anggapnya senior karena usianya sudah hampir pensiun, hampir 60 tahun ya. Teman-teman bidan di lapangan ini biasanya takut untuk ngeklik ya. Makanya yang senior ini takut untuk ngeklik, nggak usah takut untuk ngeklik. Sudah, pastikan ngeklik, semua jawaban harus hijau. Jangan ada yang biru, jangan ada yang putih. Bun, putih apa, biru apa, hijau apa. Hijau itu kalau sudah terjawab. Biru itu kalau ragu-ragu. Putih itu berarti kalau belum terbuka sama sekali. Jadi pastikan teman-teman menjawab semua jawaban sampai hijau semua. Jangan ada yang putih. Pun lah kalau biru, biru itu ragu-ragu. Nanti kalau waktunya habis, ketika terkunci jawaban kita, dia otomatis akan menjawab akan menjadi jawaban terakhir kita. Dan kita tinggal apa itu namanya tinggal mendoakan moga-moga yang masih ragu-ragu tadi sesuai dengan kunci jawabannya sehingga kita kompeten. Lalu yang tidak kalah penting adalah jaga kesehatan. Bun, teman-teman, ruangan nanti di dalam ujian selama 3 jam kita itu berasa ada di kulkas. Kenapa kok di kulkas? Ruangannya dingin, Bun. Karena kalau tidak dingin komputernya rusak. Ya, itu sehingga ketika teman-teman nanti mau mengerjakan UKOM, mau mengikuti UKOM, pastikan kesehatannya benar-benar fit. Karena nanti kita 3 jam itu bakal diterpa dengan dinginnya ruangan. Kalau tidak dingin, nanti komputernya hang dan sebagainya, panas kan Bu, dan seperti itu. Jadi fokus untuk menjaga kesehatan.
minum boleh kayaknya bawa ya, kemudian dikasih nama bawa, tapi di luar ruangan nanti kalau mau minum boleh diambil minum di luar. Kemudian yang tidak kalah penting terakhir adalah berdoa. Ingat, sekencang apapun usaha kita, kalau kita tidak berdoa sama saja. Bahasa Jawanya sami mawon ya, itu sama saja pun kalau kita nggak berdoa. Kekuatan doa itu di atas segalanya. Saya tuh selalu di dalam pikiran saya tuh berdoa itu ibaratnya kalau kita wong pinter ya, orang pintar, orang cerdas itu kalahnya dengan orang yang beruntung, Bun. Wah, Bu Ayu bisa ngomong gitu karena ini adalah salah satu apa ya namanya, ke ya bukan tidak beruntungan sih, saya beruntung bisa di sini. Nah, kalau saya jadi dosen PNS saya nggak bisa ketemu sama Mas Faldi karena pasti jam terbang saya tinggi ke sana ke sini ya. Tapi alhamdulillah saya jadi pegawai bidan swasta, pure swasta murni ya, sehingga saya bisa ketemu teman-teman se-Indonesia ya. Insya Allah ini adalah juga bentuk dari keberuntungan saya di dunia pendidikan bidan. Itu ya teman-teman dari saya untuk apa ya, nah, wacana tentang soal UKOM, kemudian bagaimana tips dan triksnya. Semoga nanti bisa memberi manfaat, teman-teman bisa lebih siap dalam ini apa namanya, dalam menghadapi UKOM. Amin. Gitu Mas Aldi. Oke, terima kasih banyak Bu Wahyu ya atas Yes. wejangannya buat bunda-bunda dan kakak-kakak. Pokoknya jangan pernah bosan lagi dan lagi. Ini kalau disampaikan mungkin dulu-dulu atau beberapa bulan ke belakang ada yang sudah pernah mendengar apa yang disampaikan lagi dan lagi. Jangan pernah bosan dengan apapun wejangan ataupun wacana yang sering disampaikan oleh dosen, baik ikut dari MCU, dari kampus gitu. Ya karena pada intinya sama, berdoa bersama agar semuanya tujuannya adalah kompeten ya. Jadi Iya, benar-benar betul. kakak-kakak semoga bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan apapun yang sudah disampaikan wacananya tadi ya. Mungkin Yes. Bu Wahyu kita bisa Ya, langsung untuk percobaan ke kakak-kakak sama bunda-bunda karena ini adalah acara inti kita ya. yes. Bedah-bedahan Heeh, soal. Oke. Tata udah caranya udah soal. paham semua ya ini teman-teman di sini ya. Oh iya. Jadi Aturan main kita, rules of the kakak-kakak game-nya sudah paham semua. rulesnya, aturannya adalah Ah, silakan nanti dipahami dari setiap yang Bu Wahyu sampaikan untuk slide-nya. Dijawab, saya berikan waktu 1 menit. Jadi selama 1 menit, setelah selesai nanti langsung lari ke kolom chat ya. Diklik kolom chatnya, dipilih mana opsi jawaban A, B, C, D, E gitu ya. Jadi kita manual gitu kolom chat. Ya mungkin itu Bu Wahyu. yes, oke, Mm-mm. baik ya. Jadi nanti teman-teman bisa membaca pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian pilihan jawabannya, kemudian kasus, kemudian lihat kolom chat, kasih jawaban terbaik ya. Nanti akan kita lihat, teman-teman bisa disiapkan kertasnya masing-masing. Kita nanti lihat berapa soal yang benar dari 500 soal pada malam hari ini ya. Waduh, Oh, 500. Mas Waldi langsung geblak ya, langsung si pingsan. Ibu 5, Bu, bukan 500 kan gitu ya. Oke ya, nanti teman-teman bisa melihat dari 500 soal yang saya sampaikan benar berapa. 5 soal ya dari yang saya sampaikan benar berapa, nanti bisa ini apa namanya, bisa menjadi reward masing-masing ya. Nanti kalau yang ada yang benar semua silahkan nanti minta traktir sama Mas Waldi ya. Oke, kita ke Pasti. soal yang pertama ya, teman-teman ya. Bisa dikasih reaksinya terlebih dahulu dengan tanda love kalau memang sudah siap. Mana reaksinya, dikasih tanda love dong. Mana, Rame mana, banget Bu. mana. Oh iya ya, mahal Rame. sekali ya dengan tanda love pun ya. Oh ada tuh Mbak Devi loh, udah langsung kasih tuh tanda Rame love. Yang banget lain? tuh. Itu Aduh, rame ya banget, Bu. ampun. Oh iya, udah nih Mbak Ruth nih. Oh, lanjut. Siapa lagi? Oh, udah pada kasih tanda love tuh. Ibu Sance, Ibu Sulastri, Ibu Aulia. Oke, terima kasih untuk lope-lopenya. Luar biasa. Oke, berarti bener ya tadi. Wah, Mbak Dwi Anggi sampai terbang-terbang lope-lopenya ya. Baik, kita lanjut ke soal ya, bukan lanjut ya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Soal pertama tentang apa kita? Yuk, silahkan dikerjakan. Oke, Dibaca. silakan buat benar-benar sama kakak-kakak 1 menit. Saya tahu nih Bu jawabannya. Mas Pernah Fadli nih. tahu jawabannya? Ini Hmm, pernah. Pernah belum tentu coba sama ya. loh ya.
Coba. Iya dong. Nanti saya di kolom chat saya jawab. Oke deh. Jajan nanti kalau Mas Waldi bener ya. Hmm. Ayo, masih ada 15 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kolom chatnya udah saya buka ya. Mudah-mudahan sama kakak-kakak boleh. Oke, rata-rata nih ada yang jawab A, ada yang jawab C. Oke, ada A, ada C. Mana lagi nih? A, C, A. Yang mau apa namanya? Berstatement ya, berargumen. Artinya kayak, Mas saya pilihnya yang merujuk tuh karena apa gitu. Mas saya milihnya yang apa namanya memberikan suplemen FP tuh karena apa? Nah, langsung nih. Kak atau Bunda Irma. Saya langsung unmute, langsung disebutkan dari kampus mana ya. Silahkan. Coba Kak Irma. Itu bisa Halo, dinyalakan Kak. mikrofonnya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Saya malam, cantik. aku dari kampus ITKes Bali yang masih reguler. Itekes Bali masih Oke. reguler. Nggak apa-apa. Yuk, semangat Eh, sayangku. izin coba jawab ya, Ibu sama Kak. Biasanya kan lama haid yang normal itu 3 sampai 7 hari. Tapi dari Mhm. kasus ini itu dia 10 hari. Tapi ada Mhm. tanda lemah yang kemungkinan dia mengarah ke anemia dan darah Mhm. mengempal itu yang mengarah ke pendarahan yang berlebih atau cukup banyak. Kenapa saya Mhm. lebih pilih eh, A merujuk? Kalau konseling gizi itu emang baik menurut saya, tapi bukan tindakan utama saat pendarahan aktif, karena menurut saya kan kata kuncinya di sini itu pendarahan aktif. Lalu alasan saya nggak memilih suplemen FE itu kan memang bisa diberikan untuk anemia, tapi yang paling penting sekarang kan akar masalahnya terlebih dahulu. Dan untuk bagian D itu juga bukan prioritas utama kan, yang E itu kontrol seminggu lagi itu kalau menurut saya terlalu lama, takutnya kan pendarahannya risikonya berlanjut. Jadi yang paling tepat menurut saya itu A. Makasih, Bu. Oke, baik. Oke, Tepuk mantap. tangan Kita dulu cash, dong kita cash teman-teman Bali ya. atau lope-lopenya. Dikasih reaksi buat Mbak Irma. Oke. Oke. Ya, Itu Bu, mau saya ada juga lagi? sama Bu. Lanjut, Udah oh. udah saya Hmm. jawab Bu. Apa jawabnya, Pak? A. Tadi saya di kolom chat saya jawab A. Apa ya? Iya. A-nya untuk apa? A-nya untuk apa? Yang merujuk Bu. Asik. Nah, kalau saya A-nya asik. Kan gitu. Nah, Bercanda terus ah, Bu Ayu. Oke ya. Baik, tadi Mbak Irma menjawabnya A dan dijelaskan sangat banyak detail sekali alasannya kenapa nggak milih B, kenapa tidak memilih C, kenapa tidak memilih D, kenapa tidak memilih E. Dan kita lihat langsung dulu saja jawabannya. Betul sekali. Wah, tadi alasannya benar sekali. Yang kenapa kok tidak? Oh, tepuk tangan dong. Waduh, jajan nih sama Mas Waldi ya. Tapi tadi saya belum menyampaikan jajan sama siapa loh Mas Waldi. Sekarang mau tak lanjut. Jajannya sendiri ya Mas Waldi ya. boleh Bu. Oke. Ketipu Mas Waldi ya. Baik, jadi teman-teman ya. Pintar sekali tadi Mbak Irma menjelaskan sampai dengan alasan, Bu, Ibu, kenapa nggak pilih yang A? Yang nggak pilih yang konseling gizi? Dari Ibu, kasusnya Bu. ini ya, halo. Halo. Cek Tadi cek tadi satu, dua. dari jadi teman-teman pas jadi teman-teman langsung kayak robot Bu suaranya Bu. Oh ya, oke oke. Ya, Sekarang bagaimana? aman. Aman? Oke, bismillah. Semoga Ya. aman terus ya suaranya. Baik, saya ulangi kembali ya teman-teman ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Irma beserta dengan jawabannya yang luar biasa dan memang benar. Satu poin di sini, yang normal. Tadi saya sudah kasih clue di depan. Bidan itu batasannya yang normal. Seperti head kita harus pegang teorinya. Head atau menstruasi itu normalnya 7 sampai
10 hari. Sorry, 7 sampai 3 sampai 7 hari. Kemudian siklusnya 22 sampai 35. Karena nanti akan muncul lagi soal-soal yang mirip seperti ini untuk poliminore, hipominore, hiperminore, oligominore. Ini nanti soalnya kayak kayak gini nih bisa berbagai macam soal ini ya. Itu jadi memang dosen bidang se-Indonesia itu memang lebih kreatif untuk memberikan kasus ya, memberikan pertanyaan ya yang sesuai dengan evidence base yang terbaru ya. Gini. Jadi kalau tadi Mbak Irma menjelaskan tidak konseling gizi, Bu, ini udah nggak fokus ke situ karena sudah 10 hari. Ini sudah tidak normal lagi dan tanpa berhenti. Keluarnya merah kehitaman, bergumpal, bahkan dalam satu hari bisa berganti pembalut 2 sampai 3 kali ya. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda melemah. Nah, memang tidak ada pemeriksaan. Ini bisa variatif. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan yang paling tepat ini juga bisa kayak begini. Jadi dari satu kasus ini bisa bermacam-macam soal yang muncul, ya. Kenapa nggak konseling gizi? Jelas di sini kondisinya sudah seperti ini. Tidak waktunya lagi karena sudah 10 hari. Kalau masih 1 hari, 2 hari aman. Kemudian pembelian suplemen FE sudah nggak nyandak lagi. Ya, tidak sampai lagi karena memang untuk suplemen FE sebenarnya tidak perlu menstruasi aja kalau remaja setiap hari harus mengkonsumsi FE ya. Kemudian memberikan edukasi personal hygiene. Tidak ada data yang mendukung ke sana. Tidak ada kotor pada vagina, vulva dan sebagainya nggak ada. Kemudian kalau menganjurkan kembali 1 minggu lagi, aduh ini nanti bisa tertolong tidak? Ini sudah jelas tidak perlu. Jadi yang pertama dan utama yang paling tepat ya, ini bukan berarti yang konseling gizi tidak tepat, bukan seperti itu ya, tapi ada paling tepatnya ini. Apakah konseling gizi benar, Bu? Benar, tapi kurang tepat. Tadi banyak yang jawab C, Bu, memberi suplemen FE masih kurang tepat ya, sehingga yang paling tepat adalah merujuk. Dan ingat nih, kewenangan bidan di dalam Gaspro ini adalah preventif, promotif, dan deteksi dini. Menstruasi yang normal 3 sampai 7 hari dan jika lebih dari itu, maka perlu dilakukan pemeriksaan lanjut. Lah kenapa dirujuk, Bu? Ini loh settingannya di TP-MP. Jadi kita perlu melakukan rujukan. Seperti itu, teman-teman. Jelas sekali Mbak Irma tadi dari ITEKES Bali ya. Jangan ini apa namanya? Jangan apa ya? Tadi minder karena reguler. Wah, justru malah bu bidan senior di lapangan itu perlu bu bidan yang masih reguler ya, masih fresh. Oke, itu penjelasan untuk nomor 1. Oke, siap. Terima kasih banyak tadi ya dari Kak Irman dan juga Bu Wahyuningsih yang sudah membantu untuk menjelaskan lagi secara detail. Kalau begitu, semoga dapat dipahami ya untuk alasan tadi bunda-bunda dan kakak-kakak yang memilih opsi jawaban suplemen FE. Kenapa nggak dijawab ya? Karena memang konsumsinya harus setiap hari juga ternyata ya. Jadi itu untuk penjelasannya nomor soal yang pertama. Saya rasa cukup Bu Wahyu karena udah Yes. rata-rata benar ya. Coba kita next dulu Mhm. nih Bu ke nomor kedua. Oke Apakah deh, masih kita ke buyar nomor 2 dulu jawabannya? ya. Hmm. Yes. Kita langsung ke nomor 2. Oke, silakan bunda-bunda sama kakak-kakak. Menyiapkan Ini semuanya. saya nonaktifkan kembali. Oke, Belum kita mulai ke soal yang nomor 2. dua. Oke, sudah. Belum. Ya. Sudah Sudah. bergeser, silahkan. Mudah-mudahan 1 menit dimulai dari sekarang sama teman-teman. Coba kita cek ya, nomor soal yang kedua nih masih banyak nggak nih opsi jawaban yang dipilih. Lima, 4, 3, 2, 1. Nah, oke. Saya lihat ada dari ada langsung dari kakak atau Bunda Aisyah. Ini saya panggilnya kakak atau bunda ya, takutnya ternyata ini nih
eh, lebih senior. Kakak Aisyah, langsung raise hand. Boleh disebutkan kampusnya dari mana? Opsi jawabannya yang dipilih apa? Alasannya kenapa? Gitu. Silahkan Kak Aisyah. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Saya lihat di kolom chat kebanyakan A nih. Tapi ada juga opsi jawaban yang tadi apa tuh B ya? A, 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 A. Oke. Kak Aisyah bisa dibantu? Mungkin mau disampaikan argumennya? Iya Pak, A, saya A, milih A. A Oke. Karena karena di sini kan kepalanya itu di atas, daerah perut sebelah atas itu penuh, sedangkan yang di bawah itu bagian teraba bulat dan lunak, tidak melenting. Jadi kita harus melakukan posisi backnya itu Pak. A. dari kampus mana, Kak? Dari Medistra, Lubuk Lubuk Pakam. Pakan. Oke. Siap, terima kasih Kak Aisyah. Saya mute kembali ya, saya turunkan tangannya. Oh, Kak Ita nih, Kakak atau Bunda Ita. Apa jawabannya beda kah? Coba, saya aktifkan mikrofonnya. Tes, selamat malam Kak Ita Ernawati. Selamat malam. Ya, jawabannya Uh, berbeda atau sama? saya dari Institut Deli Husada Deli Tua. Waduh, Kalau saya saudaraan nih. melihat di sini, oke. Hah? Macam mana, Mas? Iya, silakan, silakan. Silakan, Bu. Silahkan Ibu. Oke. Ibu cantik, Uh, silahkan. terima kasih. Kalau saya melihat di sini dari data yang saya lihat ini adalah posisi anak di dalam rahim adalah sungsang. Jadi posisi sungsang ini adalah paling bagus untuk merubah posisinya atau untuk mengurangi dari keluhannya adalah posisi knises atau kalau bahasa Oke. awamnya sujud, yaitu A. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Saya turunkan tangannya ya, Bu ya. Dan saya mute kembali. Ya, maaf ya tadi saya agak selak. Saya bilang saudaraan ya, karena satu yayasan itu Mediser sama DHDT, Deli Husada. Oh iya ya, Iya, satu yayasan, Bu. Sama-sama di satu Sumut. yayasan ya. Iya. Oke, sama-sama di Sumatera ya, Mas Waldi. Oh, Mas Waldi kayak gitu hafal dia. Oke, sudah dua Oke. orang temen ya Mas ya, dari dua orang Iya. bidan yang sudah memberikan jawaban sama-sama menjawab A, kenapa tidak Trendelenburg, kenapa tidak mengepel dengan posisi jongkok, kenapa tidak jalan-jalan, kenapa tidak menyapu. Oke, kita lihat jawabannya terlebih dahulu dari Mbak Aisyah dan Mbak Ita Ernawati, benar sekali. Posisinya kenices, tepuk tangan lagi untuk Mbak Ita dan Mbak Aisyah ya. Tadi kalau Mbak Ita menyampaikannya posisinya sujud ya, tapi prinsipnya lagi ya, posisi kenices ini dadanya harus nempel ya Bu ya. Karena kalau tidak nempel tidak akan memberi manfaat. Ya, pengalaman saya pribadi di 18 tahun yang lalu hamil anak pertama itu juga sungsang di usia 32 minggu. Saya sudah dicek sama dokter SPOG, kamu G1 32 minggu masih di atas kepalanya, udah kita nanti 4 minggu lagi, 4 minggu, nggak sampai 6, nggak sampai 8 minggu kita udah siap-siap untuk SC. Oh enggak dok, sebentar dok, saya tak mau knices dulu. Dan saya belajar lagi tentang knices yang awalnya hanya sujud saja tapi ternyata tidak memberi manfaat. Tapi ketika knicesnya itu sampai benar-benar dadanya ini nyentuh ke dasar ya, ke tempat tidur ya, nggak empuk-empuk banget tapi nggak keras-keras banget, itu yang akan memberikan apa namanya manfaat ya. Dan dalam posisi knices ini akan berlaku hukum alam atau gravitasi yang akan memfasilitasi posisi janin di dalam uterus. Bokong ini nanti akan menempati ruang yang lebih luas di bagian atas perut. Jadi konsepnya yang dipakai adalah hukum gravitasi, hukum alam gravitasi. Dan tadi sesuai dengan disampaikan oleh Mbak Aisyah dan Mbak Ita Ernawati ya. Jadi dari usia kehamilannya, kemudian keluhannya, keluhannya seperti ini sampai dengan palpasinya kayak begini, dah jelas. Benar sekali tadi Mbak Bu Aisyah sempat cerita ini apa namanya kehamilan dengan sungsang. Iya, betul sekali. Karena nanti akan muncul biasanya pertanyaan apakah diagnosis yang tepat. Jadi bukan rencana asuhan, tapi diagnosis yang tepat. Kalau soal seperti ini, berarti kan kita harus tahu dulu ini kasusnya apa.
Ini namanya kasus analisa, di featuring dengan kasus sesuai dengan teori. Sehingga dengan kasus ini ibu hamil dengan sungsang, rencana asuhannya yang paling tepat adalah Kniches. Trendelenburg tidak jelas. Ini biasanya dilakukan kalau ibu dengan UDIM atau persalinan dengan tali pusat menumbung, itu baru posisinya Trendelenburg. Kenapa nggak mengepel dengan posisi jongkok? Tapi saya intip ada yang jawabannya C. Ini adalah mengepel dengan posisi jongkok. Ini kurang maksimal untuk mengkondisikan kepala muter. Ya, ini biasanya digunakan untuk kepala yang belum turun. Ya, ini jadi udah aterem, sudah 38 minggu, 39 minggu, tapi masih tinggi. Nah, ini digunakan rencana asuhan untuk memberikan si kepala bayi ini turun lebih cepat. Jalan-jalan di pagi hari bersama suami ini selain untuk bisa mempercepat penurunan kepala, ini juga menjaga psikis ibu lebih aman ya ini. Lalu menyapu dengan pegangan yang sesuai dengan tinggi badan, ini untuk mengurangi nyeri punggung. Ya, saya saja yang baru 24 tahun tadi ya kesepakatannya dengan Mas Waldi tadi. Nah, kalau nyapu agak lama sedikit kemudian sapunya lidi tidak pakai gagang gitu aja punggungnya sudah waduh ya ampun. Punggungnya jadi 42 padahal wajahnya 24 kan begitu. Baik ya, begitu penjelasannya teman-teman. Luar biasa sekali tadi untuk jawaban yang sudah benar dari Bu Aisyah dan Mbak Ita dari kampus Medistra dan Deli Husada. Oke, bisa dipahami dengan baik ya teman-teman ya. Oke, begitu ya kakak-kakak dan teman-teman, mohon dibantu diberikan reaksinya atau di kolom chat. Kalau nomor kedua ini sudah cukup dipahami, berarti kita bisa next ke nomor yang berikutnya. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor ketiga. Iya. Silahkan. Oke, semuanya sudah cukup dipahami untuk nomor soal kedua, ini nomor soal ketiga. Tutup lagi kolom chatnya. Ya, silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Oke, di sini ada Kak Salma Zahra dan Yasmin. Oh, berdua nih berarti ya. Jawabannya D. Kak Ruth jawabannya D. Kak Dian D. Oke. Oh, ada yang A juga. Oke, ada D, ada A. Tapi masih dominan memilih opsi jawaban yang D ya. Oh, ada A, ada C, ada D. A, B, C, D. Oke, langsung aja yang mau memberikan argumennya. Mas, kenapa ini saya milihnya prematur misalnya, atau saya milihnya matur karena apa gitu. Ayo, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Tadi dari ITKS Bali, Bali udah. Terus dari Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara sudah. Ayo nih yang di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, ini mana tuh? Hilang. Mana Latah nih? tadi kayaknya. Ayo Mbak Oh, Miftahil. Gantian dong, jangan Mbak Irma dulu. Coba tadi yang Miftahul coba. tadi. Mana tadi Miftahul tadi? Oke, Kak Aisyah udah, Kak Nggak Irma jadi udah. ya. Sebentar, kita lihat dulu nih. Ada Coba, nggak nih yang beda? eh, coba kita cari yang beda coba. Yang Nggak ada. berani ya dari Sumatera dan dari Bali nih. Iya nih, aduh, mana nih? Mm-mm. Yang lain Tuh. kemana? Hah? Balinya udah keluar tuh Mas Waldi tuh. Ya udah, Iya, itu cuma sebentar ya Kak berdua ini Aisyah tak. ya. Tadi Kak Irma Mm-mm. duluan. Silakan. Mm-mm. Ayo. Jawabannya variasi, ada yang A, ada yang B, ada yang D. Oke, ya. Oke, Kak Irma dulu berarti ya. Kalau Kak Aisyah sama jawabannya nanti boleh disampaikan. Kak Irma silakan. Kak,
Aku di sini milihnya D karena kata kuncinya itu di 35 minggu. Oke, Ah, yuk suaranya ah, kok udah ngantuk kamu toh Mbak Irma? enggak, baru habis Zoom juga. Oh Eh, iya, oh luar Waduh, biasa. hebat. Klasifikasi Double-double Mbak usia Irma. kehamilan itu kalau enggak salah ada yang apa imatur itu kurang dari 28 minggu ya. Eh, yang prematur itu kurang dari 37 minggu. Kalau ateram itu kan cukup bulan. Kalau postmatur itu em, lebih dari berapa ya? 42 minggu. Seperti Ya, itu makanya oke. karena di soalnya itu hamil dengan usia 35 minggu. Oke, siap. Suksma, Kak Irma. Eh, kayak mana nih Kak? Kak Aisyah sama kah jawabannya? Kayak mana Kak? Oh, langsung diturunkan berarti Logatnya kurang lebih Mas sama Aldi di ya. mana-mana bisa itu. Dari Lampung juga bisa. Kayak mana itu? Kalah saya. Ya Nanti bentar bisa-bisa lagi Mas aja. Aldi logatnya Jawa dia keluar. Piye bu iki bu gitu. Iya Bu. Oke, tadi sudah dijelaskan tuh ya dengan ini ya. Hmm, Masya Allah, nggak ada yang beda nih jawabannya. Semua sama ya. Bisa kita buka iya, berarti ya. Tetap aja ada yang D, ada yang C. Oke. Bisa kita buka ya Mas ya jawabannya ya. silakan Bu Wahyu. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah prematur. Betul sekali ya. Persalinannya 33 sampai 36 minggu. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Terus kemudian tadi disampaikan juga oleh Mbak Irma, kalau yang aterem itu 37 sampai 42 minggu. Aterem itu nama lainnya matur ya sayang ya. Nah, mungkin terlewat ya, matur, aterem ya. Ini sebutan yang sama ya. Ini adalah di mana usia persalinan ini dengan usia yang normal ya. Kalau imatur 22 sampai 32 minggu. Kalau dismatur dengan kondisi bayi tidak sesuai dengan usia kehamilan. Jadi misalnya usia kehamilannya 40 minggu, tapi berat badannya 2,5. Nah, ini persalinannya tidak persalinannya bayinya, jadi BB bayinya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Prematur tadi jelas, kemudian postmatur berarti di usia lebih dari 42 minggu. Ini contoh soal yang basicnya ke teori. Karena nanti akan ketemu dengan soal-soal yang seperti ini, asfiksia sedang, ringan gitu, diagnosis kayak kayak gitu akan keluar. Jadi sebutan-sebutan seperti ini biasanya akan keluar satu soal, dua soal, nanti akan ada sebutan yang lainnya lagi. Mungkin tidak hanya di usia kehamilan. Ini nanti ada lagi satu lagi. Kalau kurang dari 22 minggu sebutannya apa, teman-teman? Ayo, kalau nggak bisa Mikrofonnya Bu. di-unmute, bisa di kolom komentar. Kalau Sudah kurang mikrofonnya dari hidup. 22 minggu sebutannya apa? Silahkan di komentar. Kalau yang 22 sampai 32 kan imatur. Kalau kurang dari 22 minggu namanya apa? Abortus. Abortus. Ah, pinter sekali, Cik Mah. Abortus. Pakai R ya. Ini tadi ada yang nulis abortus. Saking Iya, semangatnya ya. Bener sekali, Cik Mah. Ya, Ibu iya, Cik Mah, Ibu. Ibu Cik Mah nih kayaknya suaranya ya. Iya. Dari Eh, Lampung, Bu. iya. Dari Umpri Oh, Lampung, Bu. Masya Allah, selamat malam Lampung, luar biasa Ibu Cik Mah ya. Jadi abortus jangan dilupakan, nanti akan keluar juga soal-soal abortus. Nanti biasanya soal abortus yang keluar ininya, apa namanya dari tanda-tandanya. Abortus iminen itu tandanya kayak apa, abortus insipien kayak apa, yang apa itu namanya kompletus seperti apa, inkompletus seperti apa nanti akan keluar biasanya yang abortus-abortus ya. Yang sering keluar iminen sama insipien ya. Itu, ini udah sama habitualis kemarin. Itu ya. Oke, begitu penjelasannya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Terima kasih Bu Wahyu Oke, atas ya, pembahasannya ya. Gimana sama-sama. teman-teman sama kakak-kakak? Apakah sudah cukup dipahami? Boleh silakan. Dibantu komentarnya di kolom chat atau nanti diberikan reaksi. Kalau memang dirasa sudah cukup dipahami, berarti kita bisa next nih. 3 soal dong Mas Ah, Faldi. oh iya, Kita 3 oh soal iya, apa 2 soal tadi? 3 soal kayaknya loh. Mas Luki ya Bu ya? Betul. Mas Luki, oke. Remindernya Mas Luki 3 soal. Oke, Bunda Muda sama Oke, kakak-kakak. silakan. Jadi Valdi mau tanya dulu. Ini kan Valdi sambil ngeliat ya.
jadwal UKOM itu di tanggal bidan dan profesi bidan. Coba di kolom chat boleh ya diberikan disampaikan di chat di kolom chat. Ini yang terdekat itu jadwalnya ya kalau Aldi nggak salah ya. Coba dibantu dikomentari sebentar. Bidan itu Juli Juli Juli. Oke di kolom chat Juli Juli Juli. Ini Valdi langsung share aja kali ya di di kolom chat. Soalnya kadang-kadang nih Valdi juga lihat kan, bunda-bunda sama kakak-kakak ada tuh yang suka ngisi di link webinar tuh eh, bingung, Mas saya belum tahu ikutnya kapan. Nih berarti Valdi share di kolom chat gambarnya, tuh kalau kakak sama bunda kelihatan, nanti ditanya ya sama dosennya ikutnya di yang bulan kapan. Karena kalau yang terdekat ini periode 2 gelombang 1 20 sampai 22 Juni. 20 sampai 22 Juni. Berarti sekarang April, Mei, Juni, 2 bulan. Pas 2 bulan lagi. Nah, bulan Julinya berarti ini ya yang gelombang kedua ya. Wih, banyak sekali berarti yang bulan Juli ya. Ada yang bulan Juni, kakak-kakak, teman-teman. Ada yang Juni, oke. Ini di kolom chat namanya Juli, tapi ngetiknya Juni. Nama orangnya, nama orangnya Juli. Ya Allah, saya sempat bingung Itu nih. tipe Mas, tipe. Oh enggak ya? Iya, Enggak tipe. terbalik nama nama orangnya Juli. Dia ikutnya bulan Juni. Oke. Ya buat kakak-kakak sama bunda-bunda, saya lagi ini Valdi mohon maaf bukan bermaksud untuk so tahu ya. Tapi kembali lagi kalau misalkan memang belajar soal yang ahli di bidangnya, memang kan bunda-bunda bidan. Jadi silakan kalau ada yang mau belajar lebih intens, Valdi informasikan ini kita ada kelas ya. Kelasnya itu nanti tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei itu kita mulai. Bunda-bunda yang mau lebih intens lagi, ketemu lagi sama Bu Wahyu atau dosen-dosen lain boleh. Nanti silakan boleh ikut. Ya, tanggal berapa Mas? Tanggal 4 Mei. Ini Valdi informasi tambahan aja ya, izin. Ya, ini sudah di-share juga di kolom chat sama adminnya MCU. Nah, nanti ketika yang di kolom chat itu diklik linknya, akan muncul seperti yang ada di depan layarnya kakak-kakak sama teman-teman. Ya, diisi nama lengkap, asal kampusnya, email, program studinya. Program studi apa, profesi bidan atau D3 bidan. Nah, ini nih kadang yang suka dibingungkan oleh peserta. Mas, saya belum tahu informasinya. Klik yang ini kalau misalkan belum ada informasi dari kampus ya ketik aja belum tahu. Tapi kalau misalkan udah tahu bulan Juli atau bulan Juni, yang bulan Juni sama bulan Juli, kliknya yang periode kedua. Ya, nanti di sini ketik nomor WhatsApp. Nah, ini ada daftar pengajarnya. Kita lihat. Ada nggak nih dari kampusnya? Ya, Bu Nurma Ika. Bu Nurma Ika ini kalau nggak salah, aduh saya lupa lagi. Eh, ada yang saya hafal nggak ya? Bu Yuni Vivi. Oh, ini ada dari Sumatera nih. Dari Sumatera ada ya, terus Bu Dwi Ratnaningsih ini dari Jogja ada nih, terus dari Gombong ada nih, Muhammadiyah Gombong, terus dari Karsa Husada Garut ada nih, Jawa Barat, dari Jawa Tengah ada nih, Pati, banyak ya. Mudah-mudahan sama kakak-kakak boleh ini di foto di screenshot, ini nanti dosen pengajarnya, yuk silakan di foto di screenshot. Nah, kalau sudah yang mau bertanya, Mas itu gimana kalau mau ikut berapa biayanya? Nih, ya. Yang mau ikut biayanya, Valdi informasikan kembali. Nanti cukup mengeluarkan biaya 129.000. Dapat apa aja? 12 kali pertemuan, ya. Dimulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 27 Mei. Berarti yang UKOM-nya bulan Juni masih bisa ikut. Yang UKOM-nya bulan Juli, apalagi? Mas, kalau UKOM-nya masih 3 bulan, 4 bulan ke depan lagi gimana? Salah nggak saya ikut sekarang? Nggak salah, ya. Kenapa nggak salah? Karena kita bisa ngumpulin soal. Ini dapat file dan kunci jawabannya, ya. Ada pertemuannya, dosen yang ngejelasin, ada tryout-nya juga gratis. Nggak perlu lagi kita ngeluarin biaya 300.000, 250.000, ya. Ikut tryout, ikut UTS UAS, tapi soalnya nggak dikasih buat belajar. Tapi kalau di MCU, 129.000 dikasih nggak file dan pembahasan? Itu pasti dikasih. Pegang bank soalnya, pegang filenya, kalau mau di print silakan nanti di print ya. Kita mulai hari Senin, bukan Senin besok ya. Kalau Senin besok masih tanggal 27. Nanti diklik di sini yang kelas eksklusif. Nah, ini nanti ada nomor rekeningnya. Ayo silakan di foto atau di screenshot.
Kalau ada yang mau konfirmasi ke WhatsApp saya, nanti sudah ada di sini. Ya, ini atas nama Valdi paling atas. Kalau ada yang mau konfirmasi eh, sama Mas Gufron yang dari Jawa Tengah, yang dari Jawa Barat, ini sudah sesuai wilayahnya masing-masing. Mas, misalkan Mas Gufron belum balas-balas gitu, silakan ke saya juga nggak apa-apa ya. Mas Karim belum aktif gitu, mau di-share ke Mas Luki nggak apa-apa. Yang penting jangan di-share semuanya ya, bukti pembayarannya nanti gitu. Pokoknya buat bunda-bunda sama kakak-kakak sekali lagi ini sekedar reminder, sekedar mengingatkan. Soalnya kalau nggak kita mulai dari sekarang, nanti kita mau mulai dari kapan lagi ya. Jadi kalau ada yang mau ikut, ayo silakan. Valdi arahkan, Valdi bantu. Kita setiap pertemuannya eh, akan bertemu 6 soal, berarti 6 soal dikali 12 udah pegang 72 bank soal. 72 bank soal kalau kita ikut kelas eksklusif nanti dapat juga tuh ya tryout 180. Tinggal ditambahin aja 180 tambah 72 berarti 152 bank soal yang sudah dipegang ya. 252 bank soal lumayan sebelum persiapan uji kompetensi. Bayarnya berapa? Cuma 129. Ya, jadi itu buat kakak-kakak sama bunda-bunda, ingat ini sekadar mengingatkan, ini bukan paksaan, ini bukan suatu kewajiban. Kalau dirasanya tergerak dari hati masing-masing, ayo kita gandeng tangan, kita belajar bareng. Ingat kan, sekarang udah masuk exit exam, kalau nggak kompeten, kalau nggak lulus, teman-teman yang dari D3 nggak bisa dapat STR. Buat bunda-bunda yang mau apa naik pangkat ya biasanya ya sebutannya ya itu kan nanti jadi susah juga kan kalau misalkan nggak kompeten karena kita kan nanti akan wisuda lagi. Jadi untuk mewujudkan itu semua ayo kita belajar bareng di MCU. Yang mau belajar nanti boleh. Konfirmasi ke WA Valdi boleh, Mas Luki boleh, Mas Karim boleh, atau Mas Gufran juga boleh. Itu ya bunda-bunda sama kakak-kakak sedikit remindernya. Valdi nggak mau lama-lama karena ini waktunya kakak-kakak sama teman-teman untuk belajar. Jadi seperti itu, Bu Wahyu. Yes, oke Mas Weldy, keren tuh. Kalau dulu saya ingatkan ya teman-teman ya, dulu nggak ada kayak begini. Sekarang ada, ayo kita manfaatkan dengan baik. Tadi saya dengar sudah, kalau ikut yang paling murah kita sudah dapat 72 soal. Sambil didoakan moga-moga itu keluar udah 72 soal, tinggal berapa lagi kan gitu. Paling tidak separuh kan gitu ya. Oke, jadi silahkan nanti teman-teman bisa langsung japri untuk ke MCU ya, bisa japri siapapun ya, ke Mas Waldi bisa, Mas Gufron bisa, dan teman-teman MCU yang lain untuk bisa ini apa namanya, untuk bisa bergabung dengan bimbingan belajarnya MCU ya. Jadi kalau SD, SMP, SMA itu ada GO, kalau kuliah itu ada MCU. Ingat kuliah, ingat bimbel, ingat MCU, kan begitu ya. Ya, kita langsung ke soal nomor 4. Sudah berganti? Oke, ini untuk nomor soal keempat, kakak-kakak dan teman-teman, silakan saya tutup lagi kolom chatnya ya. Silakan analisis soalnya dari sekarang. Tiga, dua, satu. Oke, langsung aja raise hand ya. Kita ganti-gantian nih. Oke, di kolom chat Kak D, 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 Nurhan, D, D, D. Ada yang C. Nadia, D, 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 D. D. Ada yang C. D, 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 D. E. Ada Oh, ada yang ada E. T. Ada yang B. Yang tidak dipilih A. Kenapa tidak pada milih A? Kasihan dia si A nggak dipilih. A untuk apa? Asik. Nggak gitu juga, Bu. ini
Yang resen Bu Ita lagi. Adakah yang lain? Ini teman-teman tidak resen itu karena tidak tahu tombol resen atau gimana? Kayaknya karena nggak tahu deh Bu. Kadang-kadang kan Aduh, ada juga yang janganlah. ya. Ini ada Nur Hadiah nih. Ada Mbak Nur Hadiah nih Mas. Sudah on cam, sudah on mic juga Oke, nih. sebentar ya Ingin Kak Ita tahu ya. dong, Kita Masya gantian Allah. dulu. Boleh. Kak Nur Hadiah. Silakan, dari kampus mana? Baik, terima kasih ya Mas Faldi. Saya Nur Hadiah dari kampus Deli Sada Deli Tua. Satu kampus Oke. dengan Bu Ita. Iya, Bu. Oke, satu Izin angkatan juga menjawab sayang. ya Bu Wahyuni ya. Siap, Mbak Nur. Apakah penata laksanaan yang sesuai dengan kasus tersebut? Di sini saya menjawab evaluasi posisi menyusui yang benar. Kenapa? Dikarenakan keluhan ibu ini ada pada puting susu lecet saat menyusui. Bisa saja terjadi dikarenakan posisinya yang salah gitu Bu. Kenapa saya tidak memilih A? Hentikan menyusui bayi, itu malah makin membuat bisa aja selanjutnya jadi mastitis atau bendungan ASI. Terus ajari ibu secara memerah ASI, tapi tidak menyelesaikan masalah pada kasus tersebut. Terus anjurkan menyusui on demand. Tapi kalau misalkan kita tidak evaluasi posisinya yang benar, bisa aja malah memperparah kondisi ibu. Terus kenapa tidak memberikan pendidikan kesehatan pendidikan kesehatan tanda-tanda bahaya masa nifas? Itu juga tidak menyelesaikan masalah tersebut. Itu bagus, tapi yang paling penting untuk menyelesaikan masalah di sini yaitu D, evaluasi posisi menyusui yang benar. Gitu Bu, Masih Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Nur Hadiah. Ini saya senang nih kalau dekat dengan Bu Nur nih. Pasti selalu dapat hadiah. Just kidding Ibu Nur ya. Ini ditegaskan nih sama Bu Winarti di kolom chat. Bener deh, oke deh. Wah, terus ditepuk tangan nih sama teman-teman. Oke. Mungkin bisa langsung kita kasih jawabannya ya Mas Aldi ya. Boleh Ibu. Siap, kita lihat jawabannya. Betul sekali, Ibu Nur yang banyak hadiahnya untuk saya. Masya Allah ya. Jadi penata laksanaannya jelas karena ada keluhan nyeri pada puting saat menyusui. Ini nifasnya minggu kedua. Puting susunya lecet sudah jelas. Ini harus dievaluasi posisi menyusui yang benar. Posisi menyusui harus benar. Salah satunya adalah untuk mencegah puting susu lecet. Dan puting susu lecet ini adalah tanda pasti untuk posisi menyusui yang salah. Sehingga harus dibenarkan, dievaluasi. Ibu kenapa tidak dihentikan menyusui? Aduh bahaya. Kalau dihentikan menyusuinya dia akan menjadi engagement. Setelah menjadi engagement dia akan menjadi bendungan ASI, mastitis, abses, dan seterusnya ya. Kemudian ajari ibu cara memerah ASI. Ya, yang penting ada diajarkan dievaluasi dulu posisi penyusui yang benar. Kalau sudah benar, baru diajarkan untuk memerah ASI kalau memang ASInya penuh ya. Itu. Kemudian anjurkan menyusui on demand ya, menyusui ngekjel lah. Tapi kalau kondisinya puting susunya lecet ya tetap aja dia akan kalau posisi menyusuinya masih salah sama aja mau dikasih on demand berapa lama kalau posisi menyusuinya salah, puting susunya lecet, nyeri pada saat menyusui akan membuat si ibu ini enggan untuk menyusui bayinya. Dan kalau yang belum ada banyak tanda yang mengarah ke sana. Karena di sini nyeri saja pada puting saat menyusui. Suhunya juga masih aman, tidak lebih dari 38 derajat Celcius ya. Tensinya juga aman, nadi aman, TFU juga aman ya. Jadi di sini ASI juga bisa keluar. Jadi di sini belum mengarah pada tanda-tanda masa nifas. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bu Wahyu untuk penjelasan nomor yang keempat. Berarti masih ada lagi ya Bu ya? Yes. Oke. Oke. Masih 100 soal lagi kita Mas ya. Wah, ayo Bu, saya mah Nolnya jadi Bu. glundung maksudnya. Nolnya glundung ya. Nolnya waktu pada saat dibawa Mas Faldi dari Wonogiri ke Solo itu pada jatuh semua. Jadi tinggal 1 soal lagi ya. Oh, ternyata masih Oke, 1 soal teman-teman lagi. siap semuanya untuk soal terakhir. Saya maunya soal ini teman-teman jawabannya kompak.
Tidak boleh Bhinneka Tunggal Ika. Yang Bhinneka Tunggal Ika biar Dini Caknan dan Indonesia kita saja ya. Itu. Wuih. Mas Fadli tahu nggak lagunya Bhinneka Tunggal Ika yang dinyanyikan Deni Caknan? Kalau yang Nanti itu belum, cari ya Bu. Mas ya. Ya, Nanti cari ya Mas ya. Nanti kalau udah ketemu nanti kita, oh lagunya yang ini gitu ya Mas ya. ya, Bu. Oke, kita ke soal yang terakhir. Teman-teman silahkan disiapkan. Oke, yuk 1 menit dimulai dari sekarang. Ya. Tiga, 2, 1. Oke, silahkan. Kakak-kakak sama teman-teman. Kira-kira ada yang resen lagi nggak ya? Ayo. Oke, kan udah hadiah A, bawahnya D. Ada A, ada D. Ya udah, saya bantu jawab juga ya. Tapi saya nggak ngerti. Nggak, nggak ada nih. Nggak ada nih ya. Kakak-kakak, teman-teman, bidan laki-laki itu nggak ada. Nggak Ini mungkin saya bisa jelasin soal berita dari bidan. siapa? Bidan lagi-lagi. Loh, kok masih berjamaah ya? Masih berjamaah. Masih ada variasi jawaban ini. Iya. Saya Waduh, nebak, ade, saya nebak aja ya, ade, teman-teman ya. ade, Saya C, jawab. B. Yang belum Saya kejawab ikut A, jawaban B, yang paling C. banyak, Bu. Mm-mm. Kenapa nggak milih E? Itu yang E belum dipilih loh Mas Faldi, kasihan dia. Ini aja dulu nih, Bu. Ada yang, wah, mana tadi? Aduh, Selain, tadi udah race-nya tadi selain Mbak Irma tadi siapa namanya? iya, Kelamaan sih sebentar kita. ya, Kak Irma ya. Coba deh, Mbak saya Dia, aktifkan dulu Mbak aja Dian, mikro. Dia Ayo, Purnama tadi, udah. Mbak Dia. Silakan, Mbak selamat Dia malam, tadi itu. Kak Dia dari kampus. Selamat malam, Ibu. Selamat Oke, malam, Mbak Dia Purnamasari. Ini jangan-jangan jawaban D-nya itu untuk dia. Oh, enggak ya? Izin saya Dia Purnamasari dari kampus Mhm. Deli Usaha. Oh, mantep. Deli Husada, keren. Yuk, jawabannya apa sayang? mana tadi orangnya, Bu? Mana Mbak Dia? Lah, Oh, keluar, Bu. ku cinta dia. Oh, ini serius nih lagunya si Anji nih. Keluar, Bu. Kayaknya Iya, kepental, Bu. serius. Oh, Bener ini dulu kepental deh. Mbak Dianya. Coba Bu Bu Dwi Dwi deh. kali. Bu Dwi, Pujining Ya, Lestari. sebentar ya. Oh, Bu Dwi. Kak Irma sebentar. Ya, Silakan halo Ibu Mbak dari kampus Wahyu. mana? Iya, Yes, Ibu saya Dwi. dari kampus UNKH Semarang. Karya Usada. UNKH Semarang. Oke, Yes, siap. Silakan Ibu yes. cantik. Yes, saya jawab D, lakukan room in. Karena di sini Mhm, dilihat bayi perempuan aterem sudah 2 jam yang lalu, lahir di mhm, klinik Pratama, kondisinya stabil. Jadi saya mhm. tidak memilih IMD karena dia sudah 2 jam, tidak dilakukan resusitasi karena Betul. kondisinya stabil, tidak juga metode kanguru, Mhm, dan tidak juga dirawat di inkubator. Jadi jawabannya yang mhm. dilakukan rooming in. Iya, pinter sekali. Ada jawaban yang berbeda dari Ibu Ita, Ibu Endang maupun Ibu Irma? Langsung aja nih, saya hidupin semuanya mikrofonnya. Ayo, sama atau beda? Ayo, kali aja Enggak, dari Bu Irma. Oh, Bu Irma ini bidan reguler minta di Mbak ya maksudnya. Mbak Irma tiga orang berbeda. udah langsung saya hidupkan Iya, mikrofonnya. betul. Mungkin berbeda alasannya atau jawabannya dulu berbeda mungkin. Silahkan, Bu Endang.
Mau kasih jawaban berbeda atau sama semua? Bu, Ya, ah, saya dari kampus Wiraraja, Bu, Sumenep. oke. Oke, Madura. Silahkan. Ya, ini saya pilih jawaban A ya, Bu, karena Mhm, pemberian ASI pertama kali setelah mhm, lahir idealnya mhm, mhm, pertama waktu 1 jam mhm, sampai 2 jam untuk mhm, asuhan yang tepat. mhm. Ada lagi? Sudah cukup? Ya, cukup, Bu. Oke, Oke. terima kasih banyak. Tepuk tangan juga buat Bu Endang Maimunah dari Sumenep ya. Ini tadi ya. Sumenep itu Madura, bukan? Madura, Bu, paling pojok. Iya, Madura. Oke, masuknya Jawa Madura. Timur. Wow, tadi Mbak Dia Purnamasari terpental. Iya, sinyalmu rendah, sinyalmu kurang ya, sayang ya. Tapi tadi udah Ibu nyanyikan kok. Ini kan lagunya Anji nih. Bener-bener ternyata nama dia itu ada. Tak pikir itu bisa dia Mas Faldi, bisa dia Ibu Endang, bisa dia Mbak Irma, kan gitu ya. Ternyata bener-bener ada yang namanya dia. Dan Anji pada arti menyanyikannya khusus untuk Mbak Dia, kan Iya, gitu. siapa tahu ada tanggapan lagi, Bu, yang mau disampaikan tadi dari Bu Dia kali ya. Ada lagi, silahkan yuk, terakhir. Tadi Ini Bu nih, Endang beda nih jawabannya. Bu yang Ita beda apa tadi, sama? Sama yang dengan tadi, siapa? Beda dengan siapa? yang tadi Bu Permisi, Dia, Bu, Bu. itu, Bu. Permisi, Bu. Siapa? Oh iya, Permisi. iya Permisi. silahkan. Kalau saya di sini sebetulnya sih mau membela dia aja karena dia juga satu kampus dengan saya dari Husada. Cie, Saya membela yakin cie. jawaban adik saya itu pasti deh D, roaming in. Karena kami udah sepakat sih karena yang betul pasti roaming in. Asik. Bu, ini tapi perkaranya bukan bela-belaan loh, Bu. Ini perkaranya kita belajar soal hukum loh, Bu. Ntar kalau bela-belaan saya nggak punya pembela nih, Bu. Mas Faldi terlalu jauh dari saya, Bu. Sayang, Kayak Bu, dia hidupkan Just kidding. terpental mikrofonnya tuh, masalahnya. Bu Dia. Masalahnya terpental, Bu. Sayang dia. Ya Mm-mm. benar Bu, Asik. jawabannya D Bu. Lakukan roaming in Bu. Oke. Oke. Aduh, dia. Baik, ya. Lakukan roaming in. Baik ya. Jadi tadi ada jawaban A, IMD, ada D, jawaban roaming in. Kemudian Bu Ita tadi Mbak Dia tadi sama dengan Bu Dwi ya, jawabannya ya. Sama, Bu, kayaknya, Bu. Nih, Oke, saya hidupkan lagi baik mikrofonnya ya. tuh. Cukup kali ya untuk ininya ya, Iya. apa namanya untuk sharing jawabannya ya. Bu Ita ya. Iya. Bu Ita tadi sebagai seniornya Mbak Dia ya. Keren ya. Sayangnya ini tadi saya ingatkan ini bukan perkara bela-bela. Oke, just kidding Ibu. Penting nggak ngantuk ya, Bu ya. Karena kalau kayak gini ngantuk nih kan pada tidur semua ya. Kalau apa itu namanya pemberi materinya nggak renyah kayak saya nanti semuanya tidur ya, Bu ya. Baik, jadi kita langsung jawab saja. Kuncinya Iya. apa? Betul sekali, Ibu Dia, Ibu Ita. Benar. Bu, siapa tadi Ibu Endang Maimunah dari Sumenep. Yuk, ya, tetap semangat ya. Bu, kok nggak IMD, Ibu? IMD itu segera setelah lahir. Jadi tidak ada jeda waktu ya. Segera setelah lahir sampai 1 jam pertama. Segera sampai 1 jam pertama itu baru IMD. Kalau ternyata 1 jam pertama belum ketemu dengan payudaranya ibu, boleh kita tambah 1 jam lagi. Ya, itu yang namanya IMD. Jadi segera ya, Ibu Endang ya, tidak perlu menunggu waktu. Begitu lahir, kemudian pastikan menangis kencang, potong tali pusatnya, letakkan di dada ibu untuk mendapatkan penata laksanaan IMD. Jadi IMD itu segera setelah lahir sampai 1 jam pertama. Kemudian kalau resusitasi betul sekali tadi disampaikan oleh Bu Dwi Puji bahwasanya tidak ada tanda-tanda kegawat daruratan, Bu, tidak ada yang perlu diresusitasi. Pulsnya juga aman ya, kemudian nafasnya, nadinya juga aman ya. Ini jadi tidak perlu diresusitasi. Lalu tidak perlu metode nguru. Kenapa? Berat badannya aman kok. Kecuali kalau kurang dari 2500 itu perlu dilakukan metode nguru. Lalu kenapa tidak di inkubator? Oh, suhunya juga masih aman. 36,7. Justru malah yang lebih efektif untuk meningkatkan suhu itu
dengan skin to skin kontak sebenarnya, Bu. Tapi memang masih ada referensi ya untuk merawat bayi di dalam inkubator ketika memang dia tidak bisa suhunya si bayi ini kurang dari 36 derajat Celcius. Seperti itu ya, teman-teman ya, untuk apa yang namanya penjelasannya terkait lakukan rooming in di soal terakhir. Karena jelas nih rooming in bayi normal tanpa cacat bawaan, BB-nya antara 2.500 4.000 di usia aterm, tidak ada faktor resiko dan ibunya sehat. Ya, ini baru bisa dimasukkan ke rooming in. Bisa diterima ya teman-teman ya? Oke, itu kakak-kakak dan teman-teman boleh mungkin dibantu di reaksinya atau di kolom chat ada dari 5 soal benar berapa gitu Iya, boleh. silahkan. Yuk, ada berapa? 500 soal tadi benar berapa Ibu-Ibu? Betul 6. Kok betul 6? 6. Kok ada yang 6? Gimana sih? Yang satu dapat soalnya dari siapa? Dari Mas Waldi ya pasti ya. Saya dari tadi nggak ngasih soal. Yeay. Oh, ada yang maaf, ada yang mana tadi? Ada yang 5 salah, Ibu. Bentar. 5 salah. Oh. Ada yang 5 salah ya? Bener nggak sih bacanya, Mas Iya Waldi? benar, Bu. Benar. Bener ya? Benar. 5 salah. Nggak 5 apa-apa. salah. Berarti Bu Marantika Sundara, artinya Bu Marantika harus segera mendaftar untuk ikutan bimbel. Biar nanti dari 5 soal yang disajikan bisa benar 6 seperti yang disampaikan Mas Waldi tadi. Ya. Jadi rahasia untuk maju adalah dengan segera mulai tindakan. Kalau Bu Marantika sekarang 5 salah semua, maaf Ibu, nggak ada yang perlu dimintain maaf, Ibu cantik ya. Maksudnya Ini benar kita semua, masih Bu. belajar. Oh, maksudnya bener semua. Itu tadi. Kecil. Gimana sih? Betul semua Bu Ayu, Mas Aldi. Iya. Yo kan saya nggak lihat chattingnya, nggak langsung ke fokus ke teman-teman, maaf ya. Iya, yang penting Saya sih juga minta pesannya maaf. Bu Wahyu nyampe. Iya, betul sekali ya. Betul ya ini. Jadi tindakan saat ini akan menentukan kesuksesan kita di masa depan. Yang masih benar 4, masih benar 3, sudah benar semua. Oh, jangan salah. Soal 5 sekian benar semua, belum tentu nanti yang 67 soal benar semua kan begitu. Karena nanti kalau ikutan bimbel akan banyak soal yang ini apa namanya? Yang bisa dipelajari lagi oleh teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman bisa mengambil keputusan dari sekarang untuk bergabung bersama MC untuk belajar bersama dengan dosen-dosen yang luar biasa ya. Dari berapa ini? Ada 300 peserta malam ini. 300. Oke. Terima kasih banyak Bu Wahyu. Mungkin kita sebelum mengsudahi kegiatan di malam hari ini, kita foto bareng dulu kali ya Bu ya. Yes. Oke, sudah cantik nih pakai lipstick beneran nih. Tanpa lipstick kan ada nih di Zoom pakai lipstick. Woi, kok Mas Waldi 2. Ya ampun, kaget aku. Satunya Mas Waldi. Ini yang nemenin Mas Waldi siapa? Mas Karim? Mas Luki, Bu. Mas Luki. Mana ya Mas Luki? On cam lah Mas Luki. Berarti ada saingannya Mas Luki dong. Ada saingan Mas Waldi dong ya tadi ya. Tak bilangi kalau Mas Waldi ganteng sendiri ternyata hoak. Ada Mas Luki di sini yang nggak kalah ganteng ya Mas Luki ya. Mas Luki yang selalu beruntung ya. Amin, terima kasih banyak Bu. Asik, muncul dong suaranya. Wajahnya nggak muncul, lagi ngedet ya Mas ya? Webcamnya lagi belum dipasang Ibu, ada di komputer yang di satu lagi Bu. Oke deh, bisa lah alasannya diterima. Oke deh. Oke, kita foto bareng ya Bu Wahyu, kakak-kakak semuanya. Kita foto bareng. Nanti saya hitung mundur 3, 2, 1, saya screenshot. Oke, ini slide yang pertama. Sebentar. Ini presensinya udah ya. 3, 2, 1. Sebentar. Ini slide yang Kenapa pertama. saya begini? Karena kalau begini bisa jadi C, ini bisa jadi C, jadi tak gatok gini aja. Jadi full. Iya betul, jadi full ya. Oke. Slide Keren kedua teman-teman. Ya. Oh ada Siapa, lagi Mas? Bu, sebentar Bu. Ada lagi slide yang terakhir. Oke, siap. Yuk. Oke. Banyak yang ikutan gini nih. 3, 2, 1. Oke, slide kedua sudah. Ya, mungkin saya kembalikan dulu sama Bu Wahyu untuk berpamitan atau ada yang disampaikan kepada teman-teman peserta di malam hari ini. Silakan Bu Wahyu.
Baik, teman-teman bidan se-Indonesia, pokoknya jangan salah untuk mengambil keputusan ya. Ada Iluh Delima di sini. Masya Allah. Sama Mbak Chandra bukan ya? Lupa ya namanya. Nah, kan? Oh iya, Amel. Amel, Bu. Iya, oke. Cantik kalian ya. Tanya mereka, seasik apa kalau belajar bersama Bu Wahyu ya, teman-teman ya. Bisa tuh jempolnya langsung naik semua ya. Oke, baik teman-teman, pokoknya semangat untuk semuanya ya. Kemudian silahkan bisa untuk membersamai Mas Faldi dan teman-teman di bimbelnya MCU untuk belajar bersama soal-soal seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak terbiasa mengerjakan soal UKOM, kita kaget ya kasus karena soal-soalnya semuanya full kasus. Jadi tidak perlu menunda-nunda untuk bersama-sama belajar dengan teman-teman se-Indonesia. Semoga apapun yang kita usahakan hari ini akan memberi manfaat, akan memberikan apa ya hasil yang maksimal saat UKOM nanti ya. Boleh pantun? Boleh, Bu. Ini udah Oke. saya hidupkan juga mikrofonnya teman-teman ya. Iya. Nanti kalau saya bilang belum Bu, toh sebentar udah cakep aja. Saya semangatnya. Semangat Bu. Sudah cakep belum? Belum Nanti cakep dulu Sana. di-on dulu. Waduh, Jan. Ini tadi sudah ada yang bilang cakep terus hilang konten saya mana tadi. Diganti karena kan kita bidan, jadi bukan cakep, cantik. Cantik. Tuh biar kita dikatain cantik sama Mas Waldi ya. Ganteng. Cantik Bu. Nanti kalau ganteng japri aja sama Mas Waldi, jangan di sini. Nanti Jangan, Bu. kesenengan Mas Waldi, ya Ada kan? hati yang harus dijaga. Oh. Nanti gak dapet lu ya. Kerapet penjaganya. Oke, baik. Ya, siap-siap di-on-kan dulu mic-nya. Silahkan semuanya di-on-kan. Ingat ya, kata-katanya nanti balasannya bukan cakep tapi cantik ya. Oke. Ikan buntu, ikan hiu. Cantik. Ingat bimbel, ingat MC. Cantik. Ya, love you semuanya. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih Bu. Semoga nanti bisa bisa kompeten dalam satu kali ujian UKOM ya. Doa saya selalu menyertai ibu-ibu semuanya, sehat selalu, dimudahkan, dilancarkan, dimampukan, semuanya doa yang terbaik untuk ibu semua. Oke, saya mohon undur diri untuk malam ini. Semoga kita ketemu lagi di bimbel selanjutnya atau di webinar selanjutnya. Salam sehat selalu, salam cantik, salam bahagia. Dadah. Terima kasih Bu. Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, salam Kang G. Baturno.